Saudara, kita ke informasi lainnya. Viral di media sosial, seorang pria kepergok warga diduga hendak membagi-bagikan uang untuk memilih salah satu calon kepala daerah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ini laporkan lagi. Ini bagi-bagi duit ya. Bagi-bagi duit. Nah, itu kan dulu. Pakai dulu lapor. Kami sudah saksi. Kau saksi nggak? Kau lapor bu kau. Ini saksi ada apa? Dalam video, warga mempergoki pria yang diduga melakukan politik uang sambil menunjuk isi tas yang dibawanya. Tampak keduanya adu mulut hingga si pria akhirnya kabur. Menanggapi video dugaan politik uang di Kelurahan Puncak Kemuning, Lubuk Linggau, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan menyatakan sudah ada laporan masuk dan kini kasusnya tengah didalami Bawaslu. Bagi-bagi duit. Nah, itu kan dulu. Pakai dulu itu sudah diambil alih oleh Bawaslu kan, karena yang bersangkutan itu sudah melapor ke Bawaslu Kota Lubuk Linggau. Termasuk dugaan money politik, tapi masih kita dalami kan, apakah itu memang benar ada ajakan untuk memilih, ada menguntungkan atau merugikan, atau nanti seperti apa kan. Ya, kita khawatirnya kalau tidak kita dalami bisa saja itu uang saksi kan. Ya kebetulan itu sama juga. Ya Sebuah video amatir merekam dugaan politik uang di sebuah sekolah di Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah orang tua siswa diduga menerima amplop berisi Rp200.000 dari seorang oknum guru dengan arahan mencoblos paslon bupati dan wakil bupati tertentu pada 27 November besok. Temuan ini kemudian dilaporkan salah satu tim calon bupati ke Bawaslu Goa. Yang viral itu kan? Dugaan praktek politik uang. Tapi kami sangat berharap jika ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu, tentu kami akan menerima laporan itu dan memproses dalam penanganan dugaan pelanggaran. Untuk hari ini salah satunya yang viral itu dari 6 saya tambah 3. Itu di mana dilakukan? Seperti yang kita ketahui bersama yang viral di media sosial di sekolah. Di sekolah ya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap permintaan dana dari Gubernur Nonaktif Bengkulu Rohidin Mersya kepada sejumlah kepala dinas berkaitan dengan pemilihan gubernur. Berdasarkan bukti percakapan elektronik yang disita KPK, uang setoran digunakan untuk tim sukses. Dalam operasi tangkap tangan hari Sabtu lalu, KPK menyita uang tunai 7 miliar rupiah. Alexander Marwata menyebut praktik korupsi untuk maju pilkada merupakan fenomena lama. Dari kajian dibutuhkan sedikitnya puluhan miliar rupiah untuk kampanye kemenangan calon kepala daerah. Itu tergambar jelas ya bahwa uang ini untuk nanti tim sukses kan begitu. Jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu. Iya, ini kan sudah lama fenomena seperti ini kan gitu kan, bahkan dari kajian KPK bersama LIPI dan juga Mendagri sendiri kan sudah melakukan penghitungan rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah itu ya tingkat 2 itu kalau nggak salah ya itu 20-30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar 50. Serangan fajar atau politik uang menjadi fenomena yang marak terjadi tiap jelang pemilihan pilkada. Bagaimana cara Bawaslu patroli mengantisipasi politik uang dalam pilkada esok? Apa sanksinya bagi pemberi maupun penerima? Sudah ada Komisioner Bawaslu RI Pak Puadi. Selamat sore Pak Puadi. Selamat sore Mbak. Ya Pak Puadi, hingga saat ini hanya tinggal beberapa jam saja sebelum pencoblosan. Temuan yang sudah dilaporkan ke Bawaslu RI seperti apa? Apa memang marak serangan fajar ini terjadi? Ya, berdasarkan pengalaman ya, terutama nih di masa tenang memang justru banyak terjadi politik uang ya. Itulah alasannya kenapa Bawaslu beserta jajarannya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kemudian pengawas di tingkat kecamatan, PKD dan pengawas TPS ini untuk mengadakan satu kegiatan patroli pengawasan. Termasuk juga kita ya masif untuk melakukan kegiatan kampanye anti politik uang.
Jadi Untuk bagaimana patroli ini disebar ke berapa titik, Pak Puadi? di tiap-tiap provinsi ini ada titik-titiknya itu di beberapa wilayah, terutama di break lagi dari tingkat provinsi ini di break di tingkat kabupaten, kemudian turun lagi di tingkat kecamatan, baru di tingkat kelurahan. Ini titik-titik di kelurahan ini sudah ditentukan oleh jajaran kami, sehingga nanti ketika ada informasi awal terkait adanya politik uang, harus mengambil satu langkah-langkah. Jadi kalau misalkan ada informasi awal di satu wilayah berkaitan tentang politik uang, maka tetap jajaran kami untuk melakukan penelusuran dan pendalaman. Oke, tapi Yang efektif tidak ketika pencoblosannya berlangsung besok hanya dalam hitungan jam, namun dugaan politik uang ini juga sudah terjadi beberapa hari sebelumnya? Ya, kita kan punya hukum acara ya berkaitan tentang apa yang disebut politik uang tersebut ya. Sehingga memang terbukti atau tidaknya ini kan tergantung bagaimana prosesnya. Jadi ini prosedurnya ini kita punya waktu 2 hari memang untuk melakukan kajian awal. Apakah dalam kajian awal itu terutama ya prosedur dugaan politik uang ini juga dikaji, tidak hanya Bawaslu, juga dilakukan pembahasan bersama dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan di Sentra Gakumdu. Oke, Jadi ini tapi penanganannya akan seperti apa? Apakah langsung ketika laporan masuk dengan bukti-bukti video seperti yang terjadi, ada dugaan terjadi di Goa dan juga di Lubuk Linggau. Apakah Bawaslu langsung melakukan penanganan terhadap kasus-kasus ini yang sudah ada buktinya? Iya, karena pintu masuk penanganan pelanggaran ini kan mulai apa yang disebut temuan, kemudian laporan. Kalau temuan tadi itu kan informasi awal dari masyarakat tentang adanya politik uang, maka kita kan harus telusuri dulu, Mbak, kita dalami dulu untuk memastikan kebenarannya. Kemudian juga kalau itu laporan, kita juga punya hukum acara untuk dilakukan kajian, bukti-buktinya kuat enggak, peristiwanya itu benar enggak, lokus deliktinya seperti apa, uraian kejadiannya seperti apa, kita lakukan kajian dulu. Jadi nanti prosesnya, kalau memang ternyata dalam prosesnya uraian kejadian, peristiwanya dan sebagainya diduga adanya dugaan pelanggaran cukup kuat buktinya, maka kita langsung proses, walaupun memang prosesnya itu dengan teman-teman kepolisian kejaksaan, nanti cukup kuat buktinya apakah masuk dalam ruang sebagaimana diatur di ketentuan pasal 187A junto pasal 73, ada ruang pidana politik uang atau tidak, maka bisa naik dalam proses penyidikan. Oke. Nah, ini prosesnya ini berjalan, masih berjalan. Untuk ancaman hukumannya seperti apa Pak Puadi? Baik itu untuk penerima ataupun juga pemberi? Ya, ini ada ancaman pidana penjara ya. Paling lama itu 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kenapa masih marak? Itu yang perlu dievaluasi ini ke depan terutama ini. Sehingga ini jelas-jelas ancamannya ya kalau di Undang-Undang 10/2016 itu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 187A junto 73 ini sudah jelas. Nah, kita ini memastikan pada jajaran kami ini terutama nanti malam ya sampai berapa hari ini selama hari tenang ini Mbak, dari tanggal 24, 25 dan 26 ini kita fokus untuk melakukan patroli patroli pengawasan agar memastikan bahwa proses sampai nanti proses pemungutan suara ini dilakukan berdasarkan mekanisme ya, terutama para pemilih dilakukan dengan jujur, adil dan bermartabat. Singkat saja Pak Puadi, terakhir apa saja poin-poin yang bisa dikatakan menjadi syarat mutlak bahwa itu adalah temuan ataupun dalam bentuk video atau apapun yang bisa dikatakan ini temuan yang memang sudah konkret jika memang ada politik uang yang bisa diterima oleh Bawaslu? Ya, pertama ini pintu masuknya kan tadi saya sampaikan ada temuan, ada laporan. Temuan itu kan pengawasan aktif, pengawas pemilu melalui informasi awal. Kemudian informasi awalnya itu kita harus memenuhi apa yang disebut ketersyaratan formil material. Siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, peristiwanya itu 7 hari sejak diketahui.
Kemudian juga ada materialnya juga nih Mbak. Oke. Uraian kejadiannya, peristiwanya itu seperti apa. Nah ini dilakukan kajian ditambah dengan bukti-bukti yang kuat. Ada nggak yang membuktikan bahwa dia mengajak? Kemudian juga ada nggak bukti yang menunjukkan bahwa dia menjanjikan dan sebagainya. Nah disitulah nanti kita lakukan kajian yang mendalam, diperkuat dengan bukti-bukti sehingga bisa diregistrasi untuk bisa dijadikan temuan manakala ada informasi awal tersebut. Baik, terima kasih Pak Puadi, Komisioner dari Bawaslu sama-sama. RI sudah membagikan informasi dan perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.